Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada tanggal 21 Juli 2010 di Taiwan, di sebuah gedung komersial dan perumahan yang terkenal dengan nama Zushi Tiana. Lantai 5 di gedung ini adalah panti jompo untuk pasien yang mengalami sakit mental ringan. Sedangkan lantai yang tersisa adalah apartemen dan kantor. 7 hari yang lalu, seorang wanita tua bernama Lee yang merupakan pasien di lantai 5 menghilang. Dan keluarganya telah mencari selama berhari-hari tetapi tidak dapat menemukannya. Sore itu, seorang pria tua kembali ke apartemennya di lantai 7 di gedung Zushi Tiana. Karena dia hanya mempunyai seorang anak perempuan dan telah menikah, jadi pria tua itu tinggal sendirian di lantai 7. Ketika pintu lift terbuka, pria itu masuk dan naik ke atasnya seperti biasa. Tetapi ia menemukan bahwa itu ditempati oleh seorang wanita tua. Anehnya dia tidak keluar, tetapi pria tua itu tidak terlalu memikirkannya. Meskipun faktanya itu aneh dan hal-hal aneh lainnya muncul setelah ia masuk. Karena ia tidak melihat lantai yang dipilih wanita tua itu. Mungkin saja wanita itu kebingungan atau ia adalah pasien jiwa di lantai 5. Pria itu merenung sendiri sesaat sebelum ia menekan tombol ke lantai 7 tempat yang ingin ia tuju. Dan dengan santai bertanya kepada wanita itu, lantai berapa yang ingin kamu tuju? Wanita itu menjawab dengan berbisik bahwa ia ingin pergi ke lantai 6. Lelaki itu dengan mudah membantunya menekan tombol lantai 6. Lelaki itu berasumsi bahwa wanita itu kebingungan sehingga ia lupa menekan tombol lantai. Setelah lift naik, wanita itu tidak mengatakan apa-apa ataupun menanggapi. Meskipun faktanya lelaki itu mengajukan beberapa pertanyaan. Lantai 6 telah kosong selama bertahun-tahun dan telah dijual. Apakah kamu orang yang membelinya? Ia bertanya sekali lagi. Tetapi lagi-lagi wanita itu tidak menanggapinya. Karena ia curiga bahwa wanita itu adalah seorang psikopat, jadi ia tidak memperhatikannya lagi. Setelah beberapa saat, lift membawa mereka berdua ke lantai 6 seperti yang diminta wanita tua itu. Namun anehnya wanita itu tidak mendekati pintu lift yang menunjukkan bahwa ia tidak ingin keluar dari dalam lift. Lelaki itu kembali mengingatkannya agar ia tidak ketinggalan lift lagi. Bukankah engkau ingin ke lantai 6? Tegasnya. Tetapi kali ini lelaki tua itu terkejut. Ada sesuatu yang salah di sini. Ternyata tidak ada siapapun di belakangnya. Wanita itu menghilang tanpa jejak. Hanya ada lelaki tua di dalam lift. Bagaimana mungkin wanita tua itu menghilang begitu saja? Ini membuat lelaki tua itu ketakutan. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkinkah apa yang ia lihat barusan adalah hantu? Tetapi saat ia menjadi bingung, tiba-tiba saja pintu lift di belakangnya terbuka, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Lelaki tua itu melihat ke belakang secara naluriah. Dia juga waspada terhadap situasi tak terduga yang mungkin saja terjadi. Lelaki tua itu melihat sosok gelap yang berlari ke arahnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi begitu ia melihat sosok itu dengan jelas, ia ketakutan dan merasa tidak percaya. Apa yang ia lihat di depannya itu adalah seorang wanita tua dengan wajah mengerikan. Kulitnya membusuk menunjukkan warna abu-abu tua, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang sangat kuat. Wanita tua dengan mata putih itu menganga ke arahnya dengan tatapan sinis. Tubuhnya dituangkan langsung ke arahnya membuat lelaki tua itu terjatuh ke lantai. Dalam teror mengerikan dan wanita tua itu juga berhasil mengalahkannya. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Bukankah ini wanita tua yang memintanya untuk menekan tombol di lantai 6? Pada saat itu reaksinya membingungkan. Lelaki tua itu hampir menghabiskan sisa kekuatannya. Tubuh wanita tua itu tergeletak di sana sedangkan ia bersandar di sudut lift. Ia ketakutan saat melihat tubuh wanita itu tergeletak di tanah. Itu menyebabkan kakinya terasa lemas dan ia tidak mampu berdiri saat ini. Namun ia menemukan fakta lain yang lebih mengerikan kali ini. Karena tubuh wanita tua itu menghalangi lift. Itu mencegah lift untuk berjalan. Dengan tangan gemetaran ia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor putrinya untuk meminta bantuan. Namun sinyal di dalam lift itu sangat buruk. Ia tidak ingat berapa kali ia menelpon, tapi tampaknya ia tidak dapat memperoleh sinyal. Putrinya bekerja sebagai pekerja kantor untuk perusahaan investasi asing. Pada saat itu ia tahu bahwa ayahnya dalam kesulitan saat ia menerima panggilan. Jadi ia segera menghubungi 911. 20 menit kemudian polisi tiba di gedung Tiana tempat lelaki tua itu terjebak dan mereka akan menolongnya. Namun ketika polisi dan tim penyelamat tiba, mereka melihat situasi di tempat kejadian dan tidak berdaya karena begitu banyak hal yang saling terkait. Polisi menggunakan ponsel putri pria tua itu untuk menghubunginya dan ingin menyelamatkannya sesegera mungkin. Dan hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu menyeret jasad wanita tua yang telah membusuk itu masuk ke dalam lift untuk menyalakan kembali liftnya.
Lelaki tua itu menggigil ketika ia mengetahui bahwa ia harus menarik jasad wanita tua yang mengerikan itu sendirian. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia juga merasakan bahwa hantu wanita itu berada di sampingnya. Jadi ia hanya harus memindahkan mayat yang membusuk ini. Ia tidak tahu harus berbuat apa, namun ia tidak bisa bergerak ataupun pergi. Lelaki itu tidak ingin menghabiskan waktu sedikit pun dengan tubuh ini, karena hari mulai gelap ketika malam tiba. Jika ia masih di sini untuk menjaga mayat ini, dan tetap berada di dalam lift yang tertutup ini, hantu mungkin bisa muncul kapan saja. Dengan pemikiran ini kemudian lelaki tua itu menutup matanya lalu menyeret jasad wanita tua itu masuk ke dalam. Tapi begitu pintu lift tertutup, lelaki tua yang menyedihkan itu terjebak di dalam lift yang sempit bersama sebuah jasad. Ia masih dihantui oleh sensasi lengket dari tubuh wanita tua yang telah membusuk. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semuanya sunyi senyap. Seluruh dunia tampaknya sudah menghilang. Hanya menyisakan lelaki tua itu dan mayat yang menakutkan. Lift turun selama beberapa menit dan lelaki tua itu merasa bahwa ia telah berada di sana selama 1 abad. Akhirnya lift telah sampai di lantai pertama, tempat tubuh wanita tua itu sedang ditangani oleh tim penyelamat di bawah. Dan lelaki tua itu lemas sebelum ia melangkah keluar dari dalam pintu lift kemudian dibantu oleh putrinya. Penyelidik mengungkapkan bahwa tubuh wanita tua itu sangat identik dengan tubuh Nyonya Lee yang telah menghilang selama 7 hari yang lalu. Polisi memperoleh rekaman pengawasan dari seluruh gedung dan mengungkapkan informasi tentang insiden pada tanggal 14 Juli. Nyonya Lee adalah wanita tua yang memperoleh perawatan di panti jompo di lantai 5 dan secara spontan untuk masuk ke dalam lift dan menekan tombol ke lantai 6. Nyonya Lee melangkah keluar dari dalam lift setelah tiba di lantai 6. Tetapi tidak ada yang perhatikan lantai 6 dengan teliti, karena lantai itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa alasan yang diketahui. Dan baru-baru ini lantai itu telah dijual kepada pemilik baru, yang tidak tahu mengapa ia tidak pernah menempati tempat itu sehingga sampai sekarang masih kosong. Namun pemilik khawatir tentang orang lain yang mencoba untuk masuk. Ia mengelas sangkar besi kecil di posisi lift. Nyonya Lee menemukan bahwa pintu lift di belakangnya telah tertutup setelah ia melangkah keluar. Dan karena celah di kandang ia tidak bisa berjongkok ataupun berbaring. Ia hanya bisa berdiri seperti ini dan tidak ada yang tahu bahwa ia terjebak di sana. Setelah autopsi selesai, ternyata penyebab kematiannya adalah karena dehidrasi. Mungkin penemuan jasad oleh lelaki tua itu adalah bukti bahwa roh dapat menunjukkan jalan. Dan apakah kalian percaya dengan kejadian mistis yang dialami lelaki tua itu? Gimana menurut kamu? Dan sampai ketemu di video selanjutnya.